Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah suatu pernyataan baru yang diperoleh dari penggunaan beberapa pernyataan tunggal dengan kata hubung kalimat tertentu, yaitu dan, atau, tetapi, jika, maka, jika dan hanya jika, dan sebagainya. Berikut beberapa contoh kalimat majemuk. Yang pertama yaitu sepeda motor merupakan alat transportasi paling murah, tetapi dapat membahayakan pengemudinya. Pada contoh yang pertama ini, kata hubungnya yaitu menggunakan kata tetapi. Contoh yang kedua, jika musim hujan, maka di Jakarta terjadi banjir. Nah, untuk contoh yang kedua ini, menggunakan kata hubungnya adalah jika, maka. Contoh yang ketiga, saham adalah surat berharga dan diperjualbelikan di bursa efek. Nah, di sini pada contoh yang ketiga menggunakan kata hubung dan. Dalam pelajaran logika matematika, kata hubung kalimat diterjemahkan sebagai kata hubung logika, yaitu ada 4: konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas konjungsi saja ya. Untuk yang 3 ini dibahas pada pertemuan selanjutnya. Konjungsi. Konjungsi dari pernyataan P dan Q adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari pernyataan P dan Q dengan menggunakan alat penghubung dan. Jadi ciri khasnya konjungsi itu kata hubungnya adalah dan. Lalu konjungsi itu dilambangkan dengan notasi tanda seperti ini. Seperti garis segitiga cuma tidak ada alasnya. Lalu jika P dan Q adalah dua pernyataan, maka P ini tanda seperti ini dibacanya P dan Q. Beberapa contoh kalimat konjungsi. Yang pertama, pernyataan P-nya yaitu saham adalah surat berharga. Pernyataan Q yaitu saham diperjualbelikan di bursa efek. Ketika kita menggunakan konjungsi ini ya, P konjungsi Q atau P dan Q bacanya menjadi saham adalah surat berharga dan diperjualbelikan di bursa efek. Jadi kata hubung di sini menggunakan dan. Lalu yang B, dengan pernyataan P-nya 4 adalah bilangan komposit. Yang Q yaitu 4 adalah bilangan genap. Ketika P konjungsi Q atau P dan Q yaitu 4 adalah bilangan komposit dan bilangan genap. Jadi penghubungnya adalah kata dan. Lalu di sini ada nilai kebenaran konjungsi. Jadi pada konjungsi itu memiliki nilai kebenaran ya. Di sini terdapat 4 pernyataan. Ini ya. Ketika pernyataan P benar, di sini Q-nya benar, maka P dan Q-nya pernyataannya juga benar. Ketika di sini pernyataan P-nya benar lalu pernyataan Q-nya salah, yang kedua ini ya, maka P dan Q-nya pernyataannya menjadi salah. Lalu di sini untuk pernyataan P-nya ketika salah, pernyataan Q-nya benar, maka pernyataan P dan Q-nya menjadi salah.
Lalu ketika pernyataan P-nya itu salah, pernyataan Q-nya salah, maka P dan Q-nya juga pernyataannya salah. Jadi dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa ini nilai kebenaran bernilai benar, ya. Ini kan paling beda, yaitu bernilai benar. Lainnya kan bernilai salah. Bernilai benar ketika apa? Keduanya bernilai benar. Nah, di sini ya, nilai kebenaran konjungsi jika P dan Q keduanya bernilai benar. Nah, di sini contoh. Yang pertama, pernyataan P. Nah, di sini karena kita sudah mengenal yang namanya nilai kebenaran, otomatis dari kebenaran suatu kalimat atau suatu pernyataan harus kita tentukan apakah benar atau salah pada pernyataan atau kalimat tersebut. Pernyataan P, bulan April terdiri atas 30 hari. Pernyataannya benar. Silakan bisa dicek di kalender yang kalian miliki, bisa yang di HP atau yang kalian pajang di tembok. Lalu pernyataan Q-nya, yaitu musim hujan di Indonesia terjadi antara bulan Oktober hingga bulan April. Ini juga pernyataannya benar sesuai dengan kondisi di sini Indonesia ya. Lalu ketika P dan Q-nya, maka di sini kita gabung ya menjadi kata hubungnya, nanti ada kata dan. Bulan April terdiri atas 30 hari dan ini kata hubungnya dan musim hujan di Indonesia terjadi antara bulan Oktober hingga bulan April. Karena di sini keduanya pernyataannya benar, maka untuk yang di sini pernyataan P dan Q-nya juga bernilai benar. Contoh yang kedua, dengan pernyataan yang P, persegi memiliki 4 sisi. Bisa kalian buktikan ya. Bisa kalian hitung berapa sisi dalam persegi. Kalau yang tidak tahu silakan bisa gambar persegi, nanti silakan dihitung ada berapa sisi. Nah, pernyataannya memiliki 4 sisi sehingga pernyataan tersebut merupakan bernilai benar. Lalu pernyataan Q itu 2 plus 3 sama dengan 6. Padahal di sini 2 plus 3 itu ketik hasilnya 5. Kenapa di sini hasilnya 6? Maka untuk pernyataan Q-nya bernilai salah. Nah, ketika digabung atau dikonjungsikan P dan Q, persegi memiliki 4 sisi, yang pernyataan P dan ini ada kata hubung dan, yaitu terus lalu di sini 2 plus 3 sama dengan 6. Karena di sini di salah satunya ada yang bernilai salah, maka hasil nilai kebenaran dari P dan Q pada contoh nomor 2 bernilai salah. Gitu ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika masih ada hal yang mau ditanyakan, silakan tinggal ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.